Oke, ya kita belajar tentang array dulu aja. Mulai dari array. Ini barangkali ada beberapa teman-teman mahasiswa yang masih belum paham tentang array. Ya, gimana Mas Saputra? Mau angkat tangan kenapa nih? Mau nanya nggak? Ya jadi, oh ya udah. Oke ya, jadi gini, untuk array kalian tuh harus tahu bahwa misalkan saya tuh punya data ini ya, umur 9 gitu ya. Ini saya pakai codingan ini ya. Nah, ini misalkan ada 4 data umur gitu ya. Terus kita tampilin ini walaupun ada 91, 11, 3 gitu ya. Maka kalau misalkan boleh tebak, yang ditampilin itu adalah apa? Yang terakhir ini ya, karena dia otomatis nge-replace data dari umur-umur yang sebelumnya. Misalkan yang awalnya tadinya datanya 9, dia akan di-replace dengan 91. Lalu akan di-replace lagi 11, 3 itu akan nge-replace yang 11. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kalian menggunakan nama variabel yang sama. Ya, ini ceritanya itu adalah untuk deklarasi array, untuk deklarasi variabel. Nah, ini ternyata error ya, karena tidak dia menggunakan variabel. Ini gini aja. Nah, misalnya seperti ini itu yang terjadi seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi yang terakhir akan ditampilkan adalah 3 ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita itu ingin menyimpan 4 data umur ya, tapi di dalam satu variabel yang sama. Makanya kadang kita melakukan seperti ini. Oke, 4 ini ya. Yang terjadi apa? Kita hanya bisa menampilkan angka 9 seperti ini. Oh ya, ini belum deklarasikan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen ganti ini ya, kita berarti harus ganti ini gitu ya, satu-satu. Nah, ini akan sangat memakan banyak resource gitu ya. Dan kita akan jika nantinya umur ini akan sangat banyak sekali gitu ya. Padahal kalau misalnya contohnya nih, kalau di sistem Siadin kita itu kan mahasiswa ada ribuan gitu ya. Kita nggak mungkin bikinin satu variabel satu-satu untuk setiap mahasiswa. Gitu. Kalau itu akan menggunakan banyak codingan, banyak resource gitu ya. Jadi aplikasi itu kita tuh bakal lemot. Nah, makanya kita menciptakan atau kita menggunakan yang namanya array ya. Nah, dengan seperti ini gitu ya, dia bisa menyimpan banyak data gitu ya dalam satu variabel aja. Dan ini dinamis. Minta mau dikasih 5, dikasih 6, dikasih 7 atau mungkin kita bisa kasih kapasitas ini. Ini ada 10. Nah, dengan ada yang seperti ini, array angka ini dia bisa lebih fleksibel gitu ya. Misalkan sini kapasitasnya 20, maka nanti kapasitas pada variabel array angka ini akan menjadi 20 gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya nanti inputnya kita 1000 gitu ya, maka kita bisa secara otomatis satu array ini bisa menyimpan data sebanyak 1000 kali data. Makanya kita menggunakan array. Nah, array ini ya kita bisa menginputkan itu dengan cara seperti ini, misalkan 0 gitu ya, 9, misalnya ini hanya 4 data, maka kita bisa menampilkannya dengan cara seperti ini. Maka yang tampil otomatis adalah angka 4 ya, misalnya kita inputkan di sini kapasitasnya ada 6 gitu ya, maka
Misalkan ada kapasitasnya 6. Oh iya, ini kena ini ya. Maka akan terjadi seperti ini. Maka kita bisa menambahkan angka 4 ini karena di sini indeksnya 1. Ya. Nah, seperti kalian lihat ya, pada deklarasi array itu ada masing-masing itu ada indeksnya gitu ya. Nah, indeks ini menggambarkan atau mungkin mereferensikan bahwa data ini tersimpan pada urutan-urutan tertentu ya yang bernama indeks. Makanya kita bisa menampilkan di sini satu yang berisi